Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dalam permenungan kemarin kita memaknai bahwa Tuhan itu datang pada saat kita kepepet. Dalam Injil hari ini, hal itu juga terjadi ketika para murid mengalami kegoncangan karena diterpa angin kencang dalam sebuah pelayaran. Saat mereka kalang kabut dan kepepet, justru saat itulah Yesus datang membantu. Kenapa Yesus datang saat kepepet? Karena kalau dalam relasi kita, orang yang sangat dekat itu kalau mengalami sesuatu pasti gampang tergerak di hati karena ada kontak batin. Jadi kalau sudah sangat dekat itu pasti ada kontak batin bila terjadi sesuatu. Dan karena Yesus sudah dekat dengan para muridnya, gampang ada kontak batin kalau terjadi apa-apa dengan murid-muridnya. Bahkan dalam Injil kemarin kan kita tahu kalau roti itu terbatas, ikan juga itu ada di dalam diri seorang anak. Yesus kan sudah tahu, tapi kan dia pura-pura tanya ke Filipus itu kan untuk mencobai dia. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, saya rasa beberapa saat lalu di sini juga saya berkata begitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan sangat peka dengan kita, peduli dengan kita, responsif dengan keadaan kita, terutama ketika kita sedang memasuki fase-fase yang mungkin bagi kita itu sangat membuat kita tertindas, tertekan, kepepet, galau, atau apapun bentuk kenyataan hidup yang membuat kita seperti hopeless gitu, atau hampa. Nah, itulah yang terjadi dengan para murid. Yesus itu ternyata setelah bangkit malah lebih punya perhatian penuh kepada para muridnya. Cerita yang jarang kita dengar saat Yesus masih hidup, berjalan bersama para murid. Tetapi justru setelah ia mati dan bangkit, ia makin menunjukkan kalau ia itu dekat dengan para muridnya. Nah, satu catatan yang dapat kita maknai juga, tentu setelah Yesus mati dan bangkit, kehadiran Yesus itu tidak secara fisik itu 100% ada. Beda dengan sebelum dia mati kan, 100% fisiknya berada bersama mereka. Tapi setelah dia bangkit kan, Yesus menampakkan diri dalam kondisi setelah bangkit. Jadi pribadi yang sudah mengalami kuburan dan kebangkitan. Nah, kenapa Yesus merasa lebih dekat pada waktu itu? Karena Yesus itu berpikir ke depan. Kenapa? Dia tahu bahwa 40 hari setelah dia bangkitkan, dia akan naik ke surga, kenaikan ke surga. Dan ia sudah berpikir tentang apakah murid-muridnya itu masih tahan banting, tahan uji, dan masih sangat percaya kalau Yesus itu berada bersama mereka. Jadi sebenarnya masa-masa setelah kebangkitan itu masa orientasi begitu, seperti diklat, seperti yang pernah saya bilang.
Yesus mendidik dan melatih para muridnya untuk hidup dalam Tuhan tanpa Yesus ada bersama mereka. Sehingga sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan iman kita itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita justru lebih dekat dengan Tuhan selama masa Paskah. Karena selama masa Paskah itulah Tuhan banyak menampakkan diri. Dan kerja roh itu dari roh kebangkitan itu sangat kuat dan cepat. Dalam bacaan pertama kita menemukan bagaimana perkembangan begitu besar terjadi dalam diri para murid. Sampai para rasul itu kelabakan untuk melayani. Karena sudah bertumbuh dengan begitu pesat. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, Tuhan selalu hadir. Karena yang namanya kerajaan Allah ini ya, pasti Tuhan tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan. Walaupun dalam kacamata manusia, itu sangat susah. Nah, mungkin cerita-cerita ini mengingatkan kita akan kita yang terpanggil secara khusus. Kalau mengacu pada bacaan pertama ini jelas status kita nih. Kalau dalam bacaan pertama itu ada kelompok para rasul, ada kelompok para murid. Dan kelompok para rasul ini selalu dianggap sebagai orang terdekat dengan Yesus, atau bahasa yang saya pakai di Tabanan kemarin itu ring 1 dari pengikut Yesus. Di dalam kelompok para rasul juga ini masih ada pembagiannya lagi. Kelompok yang sangat dekat dengan Yesus itu 3 orang rasul. Ada lagi rasul-rasul yang lain yang kita lihat tidak sedekat Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Paling penting untuk kita itu adalah kelompok para rasul ini. Siapa itu kelompok para rasul di dalam hidup bergereja kita? Itulah kita kaum terpanggil khusus. Karena kita fokus pada pelayanan altar dan sabda. Kenapa kemudian kita yang terpanggil khusus ini seperti wajib misa harian? Karena itu kita fokus pada pelayanan sabda dan altar yang oleh umat tidak bisa dilakukan. Atau kadang-kadang mereka melakukan. Tapi mereka lebih fokus pada pelayanan-pelayanan. Makanya gereja ini sebenarnya kaya dan hebat. Cepat dia bangun kalau orang menyadari bahwa untuk tugas karya dan pelayanan lain itu awam. Tapi untuk pelayanan altar dan sabda itu imam. Nah, sekarang ini atau dulu sering ada istilah pastor sakramen dan pastor saksemen. Kenapa? Kadang-kadang kami para pastor lupa pelayanan sakramen karena pembangunan. Yang sebenarnya itu dilakukan oleh mereka yang tidak tertabis. Tapi juga kadang-kadang kita susah ya, dilema. Ketika kita memberi kesempatan kepada mereka, malah mereka adem ayam saja, susah greget, susah aktif, tunggu pakai komando. Padahal kalau kita kembali ke konsep tentang membangun gereja dan hidup menggereja, apalagi gereja sinodal ini, semua yang sudah dibaptis itu wajib hukumnya ikut membangun gereja. Karena sakramen baptis mengandung resiko kita mengambil bagian dalam tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Tapi kan umat tidak sampai sejauh itu pemahamannya. Makanya memang susah. Apalagi kalau kayak umat kita di negaranya, kita mau ajak rekoleksi, kasih pengetahuan, susah ikut. Kita mau siapkan khotbah dengan baik, belum tentu mereka dengar dengan baik. Padahal itu semua penting untuk membangun iman yang tangguh. Marilah pada kesempatan ini kita selalu berharap dan berdoa agar Tuhan yang memiliki kerajaan Allah, Tuhan yang memiliki gereja, selalu dengan caranya tersendiri, datang pada saat yang tepat untuk membangkitkan dan membangun gereja, seperti yang ia lakukan kepada para murid dalam bacaan pertama, dan juga seperti ia hadir dalam gelora dan gejolak kehidupan yang dialami oleh para rasul yang kita dengar dalam Injil. Semoga Tuhan selalu memberkati.